Setelah beberapa hari melakukan magic transfer pun selesai dan nampak Green sangat kelelahan, dan dia pun dipuji oleh Yuji karena sudah bekerja keras. Sambil terhuyung Green mau pergi ke kamarnya untuk beristirahat, tapi kakinya terpeleset dan akan jatuh dan Yuji pun dengan cepat menangkap Green sebelum terjatuh. Yuji pun membawa Green ke kamarnya sambil digendong karena kondisi Green yang lelah. Tidak lama Green pun tertidur dan saat Yuji keluar dari kamarnya Green tiba-tiba terlihat cahaya warna biru yang membuat Yuji terkejut sambil berkata apakah ini sudah waktunya? Lalu Yuji pun melihat wujud berambut warna biru yang ada di hadapannya, dan terlihat bayi mungil imut dan dia adalah si naga biru. Yuji menatapnya dan menyapa Blue bayi tersebut. Di tempat lain departemen kepolisian, Shadow Yuji bersama kedua temannya beranjak pulang. Temannya berencana untuk mentraktir Shadow Yuji, tapi Yuji menolaknya karena masih ada urusan. Temannya masih membujuknya untuk ikut makan, tapi Yuji tidak mau dan pergi berlalu meninggalkan temannya. Kemampuan Shadow Yuji ia bisa berganti menyerupai orang lain. Shadow Yuji awalnya adalah skill yang digunakan Demon Duke untuk memberikan pengaruh pada wilayah jauh. Itu menjadi bayangan Yuji setelah membunuh Demon Duke dan menjadikannya sebagai master baru. Dan ia pun bisa berubah wujud dengan sesuka hati. Shadow pun menghadap Yuji yang memanggilnya, dan bertanya anak yang digendongnya. Yuji memberitahu kalau itu Gyeol si naga biru. Orang-orang menyangka itu adalah anak mereka, dan Shadow pun berniat mengendongnya tapi si Blue melirik tajam kepadanya dan Shadow pun terkejut. Si Blue ternyata sudah bisa jalan sendiri, ia mulai memperhatikan sekitarnya. Shadow bertanya kenapa gak dia asuh sama kakak-kakaknya? Yuji pun berkata Green lagi kelelahan, kalau yang dua lagi kayaknya mereka belum siap ngasuh si Blue. Shadow pun curhat kepada Yuji kalau dia tidak yakin dengan tugasnya. Karena dia terbiasa melakukan tugas membunuh seseorang, Shadow tidak paham dengan kehidupan di siklus yang sekarang. Yuji pun berkata dalam waktu dekat ada tugas untuk Shadow tapi sementara ia harus melakukan pekerjaannya dahulu seperti biasa. Lalu Shadow pun pamit dan pergi. Yuji melihat perbincangan ibu dan anak yang memberi sebuah boneka lucu. Hal itu diperhatikan oleh si Blue. Lalu Yuji pun mengerti dan mengambil boneka menggunakan skillnya. Boneka itu diberikan kepada si Blue dan ia memperhatikan boneka itu dan tiba-tiba ia meletakkan boneka itu lalu mendekat ke Yuji dan digendong sambil mentap Yuji. Si bayi Blue pun mendekatkan wajahnya ke Yuji dan menyadari kalau itu efek dari magic transfer yang semacam bentuk hubungan. Tiba-tiba Yuji teringat masa lalunya saat kiamat serangan para naga Samapi akhirnya ia kembali menjalani siklus kehidupan. Akhirnya Yuji pun merasakan sesuatu yang berbeda kali ini. Di sore itu cuaca sangat cerah, Yuji menuntun Baby Blue berjalan untuk pulang. Yuji melihat ke langit dan dia berkata mereka sudah datang. Lalu terdengar si Pira memanggil dari kejauhan. Si Pira meluk Baby Blue dan dia dapat merasakan bahwa Baby Blue sangat senang diberi hadiah oleh Yuji. Para naga ini bisa merasakan emosi dan pikiran dengan bersentuhan kulit dan melakukan kontak kulit untuk mengekspresikan perasaan. Lalu Yuji pun bertanya tas yang dibawa oleh si Pirang. Lalu si Pirang memperlihatkan kalau itu adalah sebuah gitar yang baru saja dibeli oleh si Pirang. Dengan itu dia bisa mengungkapkan perasaannya tanpa harus bersentuhan. Dia bersemangat untuk mempelajari gitar tersebut. Yuji teringat kembali saat semuanya terlihat buruk, kenangan di mana wajah yang berbeda dengan yang sekarang. Yuji pun memberitahu santai saja tidak usah dipaksakan untuk bisa. Sambil berjalan pulang Yuji menanyakan keadaan Green yang masih belum pulih. Sementara itu si Red sedang asik menonton sendirian. Mereka pun tiba di rumah.
Tapi Yuji merasakan sesuatu saat si pirang hendak melihat ke kamar Green. Yuji memerintahkan si pirang membawa Baby Blue ke kamarnya dan tidak boleh keluar sampai disuruh. Dengan nada tegas, si pirang pun bergegas menuju kamarnya, lalu Yuji pun dengan perlahan membuka pintu kamar Green dan perasaan Yuji tidak salah, karena terlihat beberapa orang berjubah sudah berada di kamar Green. Mereka ternyata adalah Guardian Ksatria dan Buddha para naga dipaksa untuk melindungi sarang. Di antara mereka beberapa orang dengan kemampuan luar biasa dipilih melayani sebagai pengawal anak-anak yang pergi bermain di luar. Yuji menduga mereka menggunakan sihir tidur pada Green. Guardian pun bertanya apakah Yuji yang membuat Green seperti itu? Guardian ini menganggap manusia itu endah dan termasuk Yuji di sini. Mereka mengeluarkan aura intimidasi. Guardian bertanya kembali apa yang telah dilakukan Yuji kepada Green. Yuji pun menjelaskan bahwa naga biru telah lahir dan Green seperti itu karena mengajari magic transfer. Guardian pun bertanya tentang siapa Yuji. Yuji menjawab dia adalah pelindung mereka. Yuji balik bertanya kenapa mereka datang lebih awal, seharusnya mereka datang setiap celah retakan dimensi. Mereka pun terkejut dengan perkataan Yuji. Guardian pun mengeluarkan pedang yang dianggap Yuji tahu banyak sebagai manusia rendahan. Dan mereka adalah Guardian penjaga dari anak-anak. Yuji mengajak mereka lebih baik berdiskusi. Tapi mereka pun tidak menanggapi dan langsung menyerang ke arah Yuji.